Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Febriansyah Putra dengan NIM 09113821264145 SKU 5 dengan mata kuliah analisis Big Data. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari paper Information Extraction from Unstructured and Ungrammatical Data Source for Semantic Annotation. Baik, yang pertama ada yang A, pengenalan Process of Information Extraction atau yang biasa disebut IE. Jadi proses ekstraksi informasi digunakan untuk mengekstrak informasi berguna dari data tidak terstruktur atau semi terstruktur. Data besar menimbulkan tantangan baru bagi teknik IE dengan pesatnya pertumbuhan multifaset yang juga disebut data tidak terstruktur multidimensi. Sistem IE tradisional tidak efisiensi dalam menangani banyaknya data besar yang tidak terstruktur. Volume dan variasi permintaan data besar untuk meningkatkan kemampuan komputasi sistem IE ini. Penting untuk memahami kompetensi dan keterbatasan teknik IE yang ada terkait dengan pemrosesan data, ekstraksi dan transformasi data, serta representasi untuk data multidimensi tidak terstruktur dalam jumlah besar. Sejumlah penelitian telah dilakukan pada IE mengatasi tantangan dan permasalahan untuk berbagai tipe data seperti teks, gambar, audio, dan video. Oke, Information Extraction atau IE. Kemajuan teknologi mendorongnya pesatnya pertumbuhan volume data dalam beberapa tahun terakhir. Volume, variasi, atau yang biasa data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Dan kecepatan Big Data juga telah mengubah paradigma kemampuan komputasi sistem. IBM memperkirakan lebih dari 2,5 triliun byte data dihasilkan setiap kali. Karena besarnya volume dan kompleksitas data yang tidak terstruktur, mengekstraksi informasi berguna dari berbagai jenis data menjadi tugas yang membosankan. Dalam hal ini, tinjauan literatur sistematis telah dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan terkini. Oke, selanjutnya untuk metodologi penelitian. Systematic Literature Review atau SLR adalah proses untuk mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis penelitian secara kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diidentifikasi transparan, kejelasan, integrasi, fokus, kesetaraan, visibilitas, dan cakupan dalam prinsip-prinsip utama SLR. Ini adalah penyelidikan komprehensif terhadap literatur yang ada mengenai pertanyaan penelitian yang diidentifikasi. Oleh karena itu, SLR telah dipilih untuk artikel ulasan ini mengenai solusi IE untuk data besar, tidak terstruktur, dan mengikuti pedoman yang telah disusun dengan baik. SLR lebih cocok untuk penelitian ini karena memberikan pedoman untuk melakukan review dan menyajikan temuan secara lebih sistematis secara umum. Proses SLR dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tinjauan. Fase-fase ini dan aktivitas terkait yang diikuti dalam tinjauan ini digambarkan pada gambar 1. Oke, B. Information Extraction from Text. Istilah NLP mengacu pada metode untuk menafsirkan data, yaitu lisan atau tulisan manusia. Untuk memproses bahasa manusia menggunakan NLP, beberapa tugas seperti terjemahan mesin, sistem tanya-jawab, pengambilan informasi, ekstraksi informasi, dan pemahaman bahasa alami dianggap sebagai tugas tingkat tinggi. Proses dari extraksi information atau IE adalah salah satu tugas penting dalam analisis data, KDD, dan penambangan data yang mengekstrak informasi terstruktur dari data yang tidak terstruktur. IE didefinisikan sebagai mengekstraksi contoh kategori yang telah
didapatkan sebelumnya dari data yang tidak terstruktur, membangun representasi entitas dan hubungan di antara mereka yang terstruktur dan tidak ambigu. Salah satu tujuan IE adalah untuk mengisi basis pengetahuan untuk mengatur dan mengakses informasi yang berguna. Dibutuhkan kumpulan dokumen sebagai masukan dan menghasilkan representasi berbeda dari informasi relevan yang memenuhi kriteria berbeda. Oke, name entity recognition atau NER. Pengenalan entitas bernama adalah salah satu tugas penting sistem IE yang digunakan untuk mengekstrak entitas deskriptif. Ini membantu untuk mengidentifikasi entitas generik atau independen domain seperti lokasi, orang, dan organisasi, dan entitas spesifik domain seperti obat, bahan kimia, protein, dan lain-lain. Relation extraction atau RE. Relation extraction RE adalah subtugas IE yang mengekstraksi hubungan substansial antar entitas dan relasi digunakan untuk membuat anotasi data dengan benar, dengan menganalisis sifat semantik dan kontekstual data. Pendekatan yang diawali menggunakan teknik berbasis fitur dan berbasis kernel untuk Redeploy, Snowball, Know-it-all adalah berbagai contoh RE semi-supervised. Beberapa pendekatan yang diawasi secara sama dan diawasi sendiri telah diperkenalkan untuk mengekstraksi hubungan satu dan banyak antar entitas. Teknik IE yang canggih. Dua kategori utama teknik IE adalah metode berbasis aturan atau RBM dan metode berbasis pembelajaran atau LBM. Sulit untuk mengidentifikasi metode mana yang lebih populer dan efektif di IE. Dalam hal ini, dua penelitian telah menunjukkan analisis yang sangat berbeda. Pertama, berdasarkan tinjauan literatur sistematis mengenai perbandingan popularitas, kedua metode ini disimpulkan bahwa lebih dari 60% penelitian yang termasuk dalam tinjauan menggunakan sistem IE berbasis aturan murni, sedangkan teknik IE berbasis aturan dianggap usang dalam domain penelitian akademis. Perbandingan lain menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Dengan memeriksa 177 makalah penelitian dari 4 konferensi khusus tentang NLP, dan di antara 177 makalah penelitian ini hanya 6 makalah yang mengandalkan pendekatan IE berbasis murni. Juga diamati bahwa sistem IE yang dibuat oleh vendor besar seperti IBM, SAP, dan Microsoft murni berdasarkan aturan. Tinjauan ini mengidentifikasi bahwa LBM lebih populer dalam domain penelitian akademis dibanding dengan RBM. Namun pentingnya RBM tidak dapat diabaikan. Namun perdebatan mengenai perbandingan kedua pendekatan ini bersifat subjektif karena berbagai faktor seperti biaya, manfaat, dan spesifikasi tugas menyajikan perbandingan kedua pendekatan ini secara umum. C. Hambatan Big Data yang tidak terstruktur untuk IE. Dengan volume besar dan kompleksitas database tidak terstruktur, data teks bebas bahasa alami menyiratkan berbagai masalah bagi pengguna untuk mengekstrak informasi yang paling relevan dan diperlukan. Data yang berisi dan berkualitas rendah adalah salah satu tantangan utama IE dari data besar. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi keterkaitan semantik antara entitas dan istilah, meningkatkan efektivitas dan kinerja sistem IE. IE dari teks juga menghadapi kendala bahasa alami, keanekaragaman data, ambiguitas dalam teks, entitas bersarang, heterogenitas, identifikasi, format otomatis, ketersebaran, dimensi, identifikasi, dan penghapusan homonim. IE dari gambar.
IE dari gambar adalah bidang dengan peluang dan tantangan besar seperti mengekstraksi, deskripsi, linguistik, fitur semantik, visual, dan teks, pemahaman teks, dan pengenalan wajah. IE tingkat konten dan konteks dari berbagai jenis gambar yang dapat meningkatkan analisis, penambangan, dan pemrosesan gambar. Deteksi hubungan visual. Deteksi hubungan visual mengekstrak informasi interaksi objek dalam gambar, representasi semantik, hubungan objek tersebut disajikan dalam bentuk rangka 3, subjek, predikat, objek. Ekstraksi 3 kali lipat semantik dari gambar akan bermanfaat bagi berbagai aplikasi dunia nyata seperti pengambilan informasi berbasis konten, menjawab pertanyaan visual, pengambilan kalimat ke gambar, dan pengakuan halus. Text recognition. Beragam informasi dapat diekstraksi dari konten dalam gambar, dalam gambar dan video, menjelaskan lebih lanjut tentang informasi berguna tentang konten visual dan juga meningkatkan efisiensi pencarian berbasis kata kunci, pengindeksan, pengambilan informasi, dan pembuatan teks gambar otomatis. Sistem ekstraksi informasi atau TIA mendeteksi, melokalisasi, dan mengenali teks dalam data visual seperti gambar dan video. Konten visual dapat dikategorikan menjadi konten perspektual dan konten semantik. Kemudian face recognition, pengenalan wajah. Untuk mengenali wajah yang mirip merupakan tantangan komputasi. Jelaslah bahwa manusia memiliki kemampuan pengenalan wajah yang sangat kuat, dan kemampuan ini lebih unggul daripada wajah yang dikenal. Namun, kemampuan mengenali wajah yang tidak dikenal rawan kesalahan. Perbedaan pengenalan wajah pada manusia ini mengarah pada temuan bahwa pengenalan wajah bergantung pada serangkaian fitur wajah yang berbeda untuk wajah yang dikenal dan tidak dikenal. Audio IE. Perusahaan seperti pusat panggilan dan file musik adalah sumber utama menghasilkan data audio dalam jumlah besar. Berbagai jenis informasi dapat diekstraksi dari data ini untuk membantu analisis prediktif dan deskriptif. Subtugas IE dari data audio diklasifikasikan sebagai deteksi peristiwa akustik dan pengenalan ucapan otomatis. Acoustic Event Detection. Ekstraksi peristiwa suara atau ekstraksi peristiwa akustik adalah bidang baru yang bertujuan untuk memproses sinyal akustik berkelanjutan, mengubahnya menjadi deskripsi simbolik. Aplikasi deteksi peristiwa suara otomatis adalah pengindeksan dan pengambilan multimedia, pengenalan pola, pengawasan, dan aplikasi pemantauan lainnya. Automatic Speech Recognition, pengenalan ucapan otomatis ASR. Pengenalan ucapan otomatis ASR adalah tugas untuk mengenali dan mengubah ucapan ke media lain seperti teks. Oleh karena itu dikenal juga sebagai sebutan ucapan ke teks atau STT. Panggilan melalui suara, dan panggilan, perintah, dan kontrol suara. Pembelajaran bahasa dengan bantuan komputer dan penelusuran lisan dan robotika adalah aplikasi utama ASR. Video IE. Tujuan utama IE dari video adalah untuk memahami dan mengekstrak informasi relevan dari konten video yang dibawa dalam video. Penerapan IE dari video adalah pengindeksan semantik, analisis, dan pengambilan berbasis konten, pengkodean video berorientasi konten, bantuan dan otomisasi bagi penyandang tunanetra di supermarket, di era big data, media sosial, dan banyak platform lainnya, memproduksi video digital dengan kecepatan sangat tinggi. Automatic Video Summarization, alat otomatis yang sangat penting untuk menganalisis dan memahami konten visual. Orang-orang yang membuat video jumlah besar menggunakan ponsel kamera dapat dikenakan seperti Google Glass dan lain-lain. Beberapa contoh dari pertumbuhan eksplosif ini adalah 140.000
jam video diunggah setiap hari di YouTube. Para live vlogger membuat video berukuran gigabyte menggunakan kamera yang dapat dikenakan 422.000 kamera CCTV menghasilkan video 24 per minggu di London. Text recognition, data video dalam jumlah besar diproduksi dibagikan setiap hari di media sosial. Teks dalam video berperan penting untuk mengekstrak informasi yang kaya dan memberikan petunjuk semantik tentang konten video. Ekstraksi dan analisis teks dalam video menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemahaman gambar. Berbagai macam metode telah diusulkan dalam hal ini. Teks keterangan dan teks adegan adalah dua kategori teks yang dapat diekstraksi dari video. Teks keterangan memberikan informasi semantik tingkat tinggi dan dalam keterangan, overlay dan subjudul, sedangkan teks adegan biasanya tertanam dalam gambar seperti papan tanda, merek dagang, dan lain-lain. Kesimpulan, tinjauan literatur sistematis bertujuan untuk mengeksplorasi teknik-teknik canggih untuk IE dari tipe data besar yang tidak terstruktur seperti teks, gambar, audio, dan video untuk menyelidiki keterbatasan teknik-teknik ini. Selain itu, tantangan IE dalam lingkungan big data juga telah diidentifikasi, analisis dan penambahan data menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan besar-besaran data besar yang tidak terstruktur. Pembelajaran mendalam dengan kemampuan generalisasi, kemampuan beradaptasi, dan sedikit keterlibatan manusia memainkan peran kunci dalam hal ini. Namun memproses data yang tumbuh secara eksponensial diperlukan teknik baru yang fleksibel dan terukur untuk mengatasi dinamika dan ketersebaran data yang tidak terstruktur. Kualitas kegunaan dan kelangkaan data besar yang tidak terstruktur merupakan hambatan utama dalam memperoleh informasi yang berguna. Untuk menyempurnakan teknik, IE menggali informasi yang berguna dan mendukung keserbagunaan data yang tidak terstruktur. Diperlukan pengenalan teknik baru dan melakukan perbaikan serta penyempurnaan pada teknik yang sudah ada. Mungkin cukup sekian untuk presentasi mengenai mata kuliah analisis big data dari saya. Saya Rivaldi Febriana Kaputra. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.